Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail. Channel yang membahas tentang saham-saham atau emiten-emiten yang cocok untuk investor retail. Ya. Jadi channel ini hanya untuk edukasi untuk para investor retail yang mungkin pernah rugi di pasar modal. Ada yang rugi 50%, ada yang rugi banyak. Di sini channel ini membahas emiten-emiten yang kira-kira aman untuk investor retail atau yang cocok investor retail. Sekalipun itu masih disclaimer on ya. Pada kesempatan ini kita akan membelah fundamental ASGR Astra Grafia berdasarkan laporan keuangan Q2 2024 atau dari Januari sampai Juni laporan keuangannya. Kita bedah proyeksinya akan seperti apa. Oke, langsung saja kita bahas Astra Grafia ASGR ya. Astra Grafia itu ASGR, kode sahamnya itu ASGR ya, kode sahamnya. Astra Grafia ini merupakan anak usaha dari Astra International yang bergerak di bidang perdagangan alat kantor gitu ya. Jadi Astra itu bukan hanya ngerakit mobil, ngerakit motor Honda gitu, terus mobil Toyota, Daihatsu, enggak. Astra juga banyak cabangnya itu, perusahaannya itu terdiversifikasi dengan banyak anak-anak perusahaannya. Salah satunya adalah ASGR, Astra Grafia ya, yang bergerak di bidang peralatan kantor. ASGR ini berdasarkan laporan keuangan Q2 2024, laba EPS-nya, earning per share-nya itu 63. Sedangkan Q2 2023 itu 51. Artinya ada kenaikan laba 23,5%. Ini menjadi kunci proyeksi di tahun depan. Ya, jadi dari kenaikan laba lah kunci untuk menentukan proyeksi tahun depan. Harga sekarangnya 825 pada tanggal video ini dibuat pada tanggal 20 Agustus ya. 825 artinya untuk membeli satu lot itu membutuhkan uang 82.500 per lot. Itu nggak nyampe 100.000 ya. Jadi investasi saham itu harus dirubah dulu pola pikirnya. Oh, investasi saham itu harus puluhan juta, harus miliar, nggak usah. Misalnya punya modal 100.000 aja sudah bisa tuh membeli kalau 100.000 berarti satu lot ya. Kalau mau beli 10 lot berarti 825.000 sudah bisa membeli satu lot saham Astra Grafia ASGR. DVR-nya, dividend pay ratio itu 45%. Artinya, laba perusahaan itu 45%-nya dibagikan sebagai dividen. Itu udah lumayan ya. Daripada emitennya, ada beberapa emiten yang labanya 0 tuh. Perusahaannya itu untungnya gede tapi nggak bagi dividen, ya buat apa? Kalau untuk para trader yang pro atau misalkan investasi yang korporasi kayak skala besar ya itu mungkin bisa aja, tapi untuk investor retail ya kalau nggak bagi dividen kita akan mudah dimainin gitu ya, harganya akan naik turun kontras gitu naik turunnya. Jadi ini emiten bagi dividen itu artinya dividen itu peduli terhadap investor, pemegang sahamnya itu ya. 40% itu sudah lumayan. Kum dividennya 2004 itu Mei 2004 sama Oktober 2003. Ini 2 kali bagi dividennya. Wah, berarti baik banget ya emiten. Namanya dividen interim Oktober 2023. Kemungkinan ini ASGR ini, Astra Grafia ini Oktober Mei 2000, kalau ini Mei 2025 ya berarti. Sama Oktober 2024 nih. Oktober 2024 akan membagikan dividen interim. Ya. Jadi Astra Grafia itu menghargai pemegang sahamnya gitu. Selain modalnya dalam tuh saham, mereka itu mau berbagi dividennya.
itu grup Astra itu memang dividennya lumayan ya, 40-50% itu dibagikan dalam bentuk dividen. Dividennya itu untuk dividen final namanya ya, bulan Mei kemarin itu tahun 2004 tuh 34. Untuk Oktober 2003 nya 13. Jadi totalnya itu 47 per lembar. Artinya satu lot itu dia bagi 4.700 per lot. Kalau punya kita kalau punya satu lot misalnya beli 82.500 dapat duit 4.700 per tahun dari uang tanpa harus kerja ngapain-ngapain. Kita hanya perlu menanamkan modal kita, uang yang kita punya ke ASGR itu ya. Menggunakan uang 82.500 dapat dividen 4.700 per lot. Lumayan ya. Lumayan. Nah, selanjutnya dividennya itu sudah. Jadi kalau ada dividennya itu untuk investor retail itu aman ya. Jadi yieldnya itu udah lumayan. Nah, sekarang kita bahas nih yang ditunggu-tunggu di akhirnya ini, target price. Target price-nya itu karena berdasarkan laba 23,5% itu bisa kenaikan 1.000. Sekarang harganya 825, berarti target price-nya 1.000. Artinya ada kenaikan kan, 825 sampai 1.000 itu berarti capital gain-nya itu 175 tuh selisih harganya. 175 itu sama dengan 21,2%. Kan lumayan tuh ya. 21,2%. Cuman untuk yang dividen investing itu jangan terlalu memperhatikan capital gain-nya, jangan. Karena nanti mentalnya akan tersiksa nanti naik turun kalau capital gain itu. Beda dengan proyeksi dividennya. Kalau dividennya itu kan misalkan dividennya 58. Di harga 625 itu kita di harga 5. Kalau kita seandainya kita beli sekarang di harga 825, video ini dibuat tanggal 20 Agustus, kita beli 825, maka dividennya itu 58, proyeksinya dapat 7%. Lumayan 7% itu ya. Kalau misalnya kalian punya modal gede 100 juta, berarti 7 juta itu dividennya. Itu dari dividen aja. Ya. Jadi kita nggak capek-capek gitu ya. Dividennya itu kita enak-enak aja gitu, asal punya modal 100 juta dapat 7 juta kalau 100 juta gitu ya. Tentu saja kalau retail itu biasanya kebanyakan di puluhan juta gitu ya, puluhan juta, nggak nyampe sampai 100 juta, tapi ada juga banyak 100 juta ke atas. Jadi 7% tuh yieldnya, ini namanya yieldnya ya, 7% tuh yieldnya. Ya, itu yieldnya, disebutnya itu dalam istilah bursa itu yieldnya 7%. Kan lumayan ya. Capital gain-nya 175. Nah, kalau yang senang swing itu berarti kalau di harga tinggi dijual, bisa aja dijual di harga 1.000, target price-nya jual. Cuman nggak ngejamin harganya bisa turun lagi gitu. Nggak ngejamin harganya bisa turun lagi ke harga 800, itu belum ngejamin. Bisa juga balik lagi gitu. Jadi kalau udah target price 1.000 bisa dijual ataupun di hold ya. Dijual berarti resikonya apakah kembali ke 825 ya, tidak ada yang tahu. Bursa saham itu tidak ada yang tahu ya. Jadi untuk proyeksinya lumayan nih, capital gain-nya 21%, dividennya 7%, jadi 28,2%. Ya, kalau proyeksinya benar berarti kalau 10 juta dapat 2.800.000. Kalau 100 juta berarti 28 juta. Keuntungan yang diperolehnya. Tapi sekali lagi, saham itu jangan all out di satu emiten. Minimal di 4 emiten ya. Jadi jangan disebar. Misalnya kalau modalnya 60 juta disebar tuh
dibagi 4 aja 15 juta berarti rata-rata ya. Jadi kecuali yang emiten-emiten yang dianggap wah ini udah pasti ini gitu. Bukan pasti ya, udah terjamin kayak Big Bang kan ya, BMRI, BBNI, BBRI itu mau 50% juga ya nggak masalah, karena bank itu memang pasnya apa naik gitu, kecuali ya krisis ekonomi semuanya negara gitu. Jadi target price 1000, ini analisa pribadi ya. Dividennya 58 tahun depan, capital gainnya 175. Ya, ini hanya benar opini pribadi ya. Disclaimer on, silakan analisa kembali sendiri ya. Ini hanya untuk edukasi. Nah, selain proyeksinya, tentu saja kita harus tahu risiko harga terendahnya kan ya. Jadi nggak hanya untung aja, kita harus tahu juga potensi ruginya. Harga terendahnya ada di 725, berarti ada 100 lagi penurunannya. Ya, makanya tekniknya itu jangan all out gitu. Kalau misalnya 4 juta ya beli dulu aja, karena sekarang itu ada di pertengahan ya beli dulu. Kalau misalnya mau punya uang misalkan 10 juta atau sasarannya di sini 4 juta, berarti 2 juta dulu atau 3 juta dulu lah. Ya, di 825. Berapa lot berarti kalau 3 juta itu? Ya beli dulu satu lot kan dapat 10 lot. Kalau ya beli dulu 20 lot gitu ya. 10 lot atau 30 lot. Nanti kalau di harga 725, 715 kita average down lagi beli gitu ya. Jadi dapat di tengah-tengah nanti average-nya. Jadi sekalipun turun masih ada dividen. Dividennya itu kan proyeksinya 58, artinya 5.800 per lot ya. Per lot ya, capital gain-nya 17.500 per lot tuh ya. Jadi masih ada bentengnya itu ya, dividennya gitu. Jadi sekalipun turun itu. Jadi kalau melihat laba sih kayaknya laba Q2 itu nggak akan turun sih, tapi kecuali Q3, Q4-nya turun. Ya, jadi ini hanya proyeksi ya. Berarti harganya nanti ini harga 100.000 per lot ya, target price-nya itu. Ya, ini tentang Astra Grafia ya sendiri ya. Ini hanya untuk edukasi ya. Oke, mohon maaf ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi lain